Hai, selamat pagi. Hari ini aku mau cerita sedikit tentang gimana caranya kamu bertahan di Amerika ketika kamu tidak punya surat-surat. Jadi hari ini aku mau jalan keluar sebentar karena walaupun cuacanya dingin, tapi kita tetap harus mempertahankan peredaran darah biar tetap lancar ya guys ya. Jadi kita harus tetap olahraga walaupun suhunya dingin, ya jalan-jalan kaki dikit bentar ya kan, sekitar 30 atau 40 menit itu udah lumayan lah untuk melancarkan peredaran darah. Jalan kaki tuh gak harus di treadmill ya, gak harus di treadmill, kita jalan kaki dulu walaupun cuacanya dingin. Let's see, am I gonna survive with this clothes? Karena cuacanya dingin banget, suhunya pagi ini 4 derajat dan sebenarnya aku kalau musim dingin itu wajib pakai sarung tangan. Tapi berhubung sarung tangan aku entah kemana, I don't know, so let's see. Jadi topik pembahasan kita pagi ini, aku sebenarnya pengen cerita gimana biar kamu bisa survive di Amerika di saat kamu tidak punya dokumen-dokumen lengkap untuk bisa tinggal dan mencari penghidupan di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kamu tinggal di Amerika Serikat, kamu harus punya dokumen-dokumen untuk menunjang kehidupan kamu selama kamu tinggal di sini. Yang pertama, kamu harus punya izin tinggal ya. Yaitu kalau izin tinggal itu kalau orang sini sebutnya green card ya. Jadi dengan green card itu kamu bisa tinggal di Amerika Serikat. Dan cara mendapatkan green card itu ada beberapa cara, salah satunya yaitu dengan mengajukan asylum ya atau suaka. Yang kedua, kamu bisa mendapatkan green card melalui pernikahan, yaitu kamu menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Nah, kembali lagi ceritanya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi aku datang ke sini dengan visa turis. Setelah itu aku menikah dengan warga negara Amerika Serikat secara legal. Walaupun pernikahan kami dilakukan secara legal di Amerika Serikat, namun pernikahan aku nggak berlangsung lama ya, karena aku adalah korban dari domestic violence victim, yaitu korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang membuat aku berpisah dengan suami aku, warga negara Amerika Serikat yang aku nikahi pertama kali. Cuacanya dingin banget, tangan aku mulai kebas. I should have clothes. Oke, kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara mendapatkan izin tinggal untuk bisa tinggal di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, yang pertama kamu harus punya izin tinggal. Jadi izin tinggal itu bisa kamu dapatkan melalui visa bekerja kalau kamu bekerja di Amerika Serikat, ataupun kamu bisa mendapatkan green card untuk bisa menetap di Amerika Serikat itu dengan beberapa jalur. Yang pertama, yang tergampang adalah menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Yang kedua, kamu bisa mendapatkan jalur melalui asylum, yang itu prosedurnya sedikit ribet dan memakan waktu. Jadi yang paling cepat itu untuk mendapatkan green card atau status izin tinggal yaitu melalui pernikahan dengan warga negara Amerika Serikat atau green card holder. Jadi bisa jadi dia bukan warga negara Amerika Serikat, tapi dia sudah punya green card holder dan menetap di Amerika Serikat, dan kamu bisa menikah dengan mereka gitu. Nah, kasus saya, sewaktu saya bercerai dengan suamiku yang pertama, warga negara Amerika Serikat, seperti di video sebelumnya aku menceritakan bahwa aku pergi dan dalam situasi yang tidak punya surat-surat, aku memisahkan diri dari mantan suamiku yang pertama. Dan bagaimana cara aku untuk bertahan, untuk bisa bertahan di Amerika Serikat tanpa surat-surat? Bagaimana cara aku mendapatkan pekerjaan dan mencari uang? Nah, aku akan bahas di sini ya. Jadi tips yang pertama untuk bisa bertahan di Amerika Serikat dalam urusan mencari pekerjaan. Oke? Jadi kalau kamu cerita masalah kehidupan, kamu pasti bicara masalah uang. Oke? Nah, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah
ketika kamu dalam situasi seperti itu, kamu harus mencari yang namanya komunitas. Ya, kamu harus cari komunitas. Kamu, yaitu kita orang Indonesia, kamu harus cari komunitas Indonesia, teman Indonesia, atau informasi sebanyak-banyaknya tentang komunitas yang bisa kira-kira memberikan informasi apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, tips yang kedua, kamu harus bisa menemukan informasi yang solid. Ya, kalau kamu sudah mendapatkan umpamanya grup atau komunitas, kamu harus pastikan itu informasinya solid. Ya, jadi kalau kamu diberikan informasi pekerjaan, pastikan itu pekerjaannya memang benar-benar ada. Karena banyak juga kejadian yang orang Indonesia nge-scam orang Indonesia. Ada, ya. Jadi jangan terlalu percaya, karena itu kejadiannya ada. Orang Indonesia nge-scam orang Indonesia. Ya, tetap harus hati-hati. Oh my god, akhirnya aku sampai di rumah. Terlalu dingin di luar, saudara-saudara. I can't take it anymore. Kulit saya dingin banget. Oke. Let me drink something. Nah, kamu harus pastikan informasinya solid. Yang ketiga, itu kamu biasanya bisa cari informasi melalui agensi. Jadi agensi-agensi Indonesia yang beredar di sini, mereka itu rata-rata memberikan informasi untuk orang-orang yang tidak punya surat-surat. Ya, jadi mereka bisa bantu kamu untuk cari pekerjaan, terus kamu nanti akan diarahkan ke pekerjaan apa yang mereka available pada saat itu. Nah, sedikit tips untuk untuk kamu dari aku. Nah, kalau masalah pekerjaan, kamu di Amerika kamu nggak bisa pilih-pilih. Aku nggak mau kerja ini, aku nggak mau kerja itu. Tidak, Barbara. Kalau kamu berada di negara orang, kamu harus tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup dan kamu nggak bisa pilih-pilih. Ya, kalau kamu mau bekerja, kamu mau dapat uang, apapun harus kamu lakukan selama kamu bisa bertahan. Jadi kamu nggak bisa, aku nggak mau kerja itu capek, kerja itu nggak enak, nggak bisa. Ya, di sini beratnya kalau kita kerja di negara orang. Bagaimana cara kamu bisa bertahan untuk tetap hidup dan tidak jadi gelandangan? Ya. Terus kamu juga harus rajin cari informasi, jangan malas. Ya, harus rajin cari informasi pekerjaan yang kira-kira cocok untuk kamu. Dan yang jadi permasalahannya kadang di sini yang pernah aku dengar gitu ya, keterbatasan bahasa itu mempengaruhi pekerjaan. Ya, kalau kamu punya bahasa Inggris yang sangat-sangat limited, mohon maaf aja, mungkin kamu akan sedikit sulit untuk mencari pekerjaan karena kamu hanya bisa stuck di satu bidang pekerjaan saja karena kamu nggak bisa komunikasi gitu. Tapi kalau kamu bisa bahasa Inggris, ya level medium lah gitu, yang minimal kamu bisa respon kalau ada yang bertanya sama kamu gitu. Ya mungkin kamu bisa maju ke segmen yang agak sedikit, mungkin ya kamu bisa dikasih pilihan lah umpamanya ya. Jadi kebanyakan tuh bidang pekerjaannya orang-orang yang tidak berinteraksi dengan orang gitu, yang pernah saya dengar gitu. Ya mereka biasanya kerja di pabrik gitu. Kerja di pabrik itu kamu gak akan berinteraksi dengan orang, you just do your thing gitu ya. Kamu kerja ya udah, kamu pakai tangan, mindah-mindahin ini segala macam. Dan kalau kamu gak kuat, kamu bilang capek, karena kalau kamu kerja di pabrik kamu harus kerja sekian jam, 8 sampai 10 jam. Nanti cuma breaknya 15 menit, 20 menit, 2 kali doang, udah kamu kerja lagi. Jadi kalau kamu tipikal orangnya yang lemah, malas, pikirkan lagi untuk datang ke Amerika. That's not your thing. Jadi itu tadi tips dari saya, sedikit informasi yang bisa saya berikan bagaimana seandainya kamu datang ke sini terdampar tanpa surat-surat dan kamu ingin tetap hidup di sini ya. Itu informasi yang saya berikan berdasarkan pengalaman saya. Jadi pertama kamu harus punya komunitas, terus kamu punya informasi-informasi yang bisa kamu andalkan gitu ya, informasi yang terpercaya. Kemudian kamu harus bisa cari melalui agensi ya, agensi Indonesia yang biasanya suka menebar info-info kepada
rakyat-rakyat Indonesia yang sedang mencari pekerjaan. Terus kamu harus rajin ya, jangan pemalas, harus kuat, harus sabar, dan segala sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu untuk bisa tetap bertahan di Amerika Serikat. Oke, sepertinya itu informasi yang bisa saya berikan saat ini ya. Terima kasih untuk kamu yang tetap nonton video aku, dan saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, dan kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe dan please klik tombol like-nya juga ya. Kamu boleh komen apa aja, you can ask anything, I will answer. See you on my next video. Bye bye.